Gadima. Gadima. Bu'ika, bu'ika. Humma, humma. Musabbahun. Na'lihi. Lailatan. Lailatan. Biwadin, biwadin. Wa idkhilun wa jalilu. Aridan. Bijannatin. Yabduan. Kahubbina. Khaybar. Bismillah. Biruhil Qudus. Fakhara. Yafdudillahu. Yuslim. Bismillah. Saugaka mau sugaka saugaka bil qarir. Terus yuharrama atau yahruma boleh. Terus Bismillah walhamdulillah wassalamualaikum Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yahya bin Mu'ad beliau berkata, "Fagadna thalathata asya." Kami sudah tidak mendapatkan 3 hal ini. Fama naraha wala araha tazdad illa gillah. Yang kami saksikan semakin hari semakin berkurang 3 hal ini. Semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Pertama, hasanul wajhi ma'asiyana. Orang wajahnya tampan tapi dia menjaga diri enggak sampai terfitnah. Nah, kadang-kadang ketampanan
atau kecantikan dijadikan satu bahan untuk menggait ajnabi, atau hanya sekedar untuk penampilan, untuk daftar idol atau yang lainnya, untuk cak dangning misalnya. Yang kita lihat orang-orang dulu tampan, bersih wajahnya, tapi khusyuk, penuh kekhusyuan, ibadahnya tinggi, afif, tidak sampai terfitnah dengan ajnabiyah atau yang lainnya. Tampan tapi menjaga agama semakin minim. Ya. Yang kita lihat jelek, kemudian tatuan, rambut ngorak, itu semakin banyak. Tapi ketampanan, bersih, kemudian dia soleh, sangat minim sekali. Ya. Yang kedua, hasanul gauli ma'ad diyanah. Indah suaranya, tapi agamis, jarang. Indah suaranya jadi penyanyi banyak. Indah suaranya jadi artis banyak. Tapi indah suara untuk keagamaan, untuk baca Quran, untuk berzikir kepada Allah, sedikit sekali. Yang ketiga, hasanul ikhai ma'al wafa. Bagus persaudaraannya dan dia tadi itu penuh memenuhi hak saudaranya, artinya bersaudara kemudian siap berkorban untuk saudaranya sedikit. Ya, teman-temanan biasa aja, setelah itu buta dan tuli, tidak peduli dengan keadaan daripada yang lainnya. Inilah yang terjadi sekarang perubahan. Tapi kalau dulu Masya Allah udah tampan, agamanya bagus, kemudian suaranya indah, tapi semuanya untuk agama. Dan yang ketiga, bersaudara, benar-benar saling perhatikan saudaranya seperti perhatian terhadap dirinya, bahkan lebih terhadap dirinya. Imam Junaid beliau berkata, tanzilur rahmah ala hadi ta'ifah fi thalathati mawadhi'. Ada rahmat kadang-kadang turun kepada manusia di 3 tempat ini. Padahal tempat ini, keadaan ini adalah keadaan yang biasa, tapi bagi mereka turun rahmat. Pertama, indal akli, ketika makan turun rahmat besar. Kenapa? Li'annahum la ya'kuluna illa anfaqah. Karena mereka tidak makan kecuali karena sudah darurat. Kalau kita kan enggak. Makan itu adalah untuk kepuasan, bukan untuk karena kebutuhan. Kalau mereka tidak. Makan hanya sekedar untuk keperluan menyambung nyawa, menyambung kehidupan, tidak lebih daripada itu. Makannya sudah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gabung sama orang demikian bagus. Yang kedua, wa indal mudzakarah, ketika berbincang-bincang, ketika ngobrol, turun rahmat pada sebagian orang. Ngobrol turun rahmat. Padahal banyak yang ngobrol, tapi sebagian orang ini istimewa, ngobrolnya mendatangkan rahmat. Kenapa? Li'annahum la yatahawaruna illa fi magamatis siddiqin. Karena mereka ngobrolnya membicarakan tentang magamat, amalan-amalan siddiqin. Bagaimana magamut taubah, bagaimana magamul khasyah, bagaimana magam. Yang dibahas adalah yang khair, yang berkaitan dengan agama. Ngobrolnya ngobrol khair, turun rahmat. Ngobrolnya ngobrol baik, turun rahmat Allah SWT. Yang ketiga, wa inda sama', ketika mereka menikmati mendengar sesuatu. Kenapa? Li'annahum yasma'una biwajdin wa yashhaduna haqqan. Karena mereka dengan mendengarkan sesuatu tadi itu melihat al-haq,
menyaksikan, mendapatkan kebenaran, hak, dan mereka tadi itu merasa timbul kerinduan dengan Allah dan kerinduan dengan Nabi ketika mendengarkan itu semuanya. Jadi makan tadi itu bisa mendatangkan rahmat, tapi makannya makan darurat. Memang dia cari yang halal, dia tahan itu lapar sampai mendapatkan halal baru dia makan. Wah, ini makan mendatangkan rahmat ini. Hah? Begitu juga ngobrol, mereka duduk ngobrol, cerita, yang diceritakan orang-orang soleh, para anbiya, para aulia, dan turun rahmat, saudara. Yang ketika yang dengarkan qasidah, dia tadi itu mendengarkan nasihat, mendengarkan bagaimana cinta Allah, cinta Rasulullah, terangsang itu rindunya kepada Allah dan Rasulnya. Wah, turun rahmat Allah SWT. Kita kan enggak dengarkan musik. Kadang-kadang kita dengarkan qasidah, tapi kita bukan menikmati qasidah yang membangkitkan rindu kita kepada Nabi, tapi tabuannya dok. Gendrang-gendrung, gendrang-gendrung. Hanya suara pukulan terbangnya aja yang didengarkan. Bukan sholawatnya, bukan kerinduannya kepada Nabi yang tampil, hanya sekedar dia tadi itu menggerakkan badan, sama dengan orang yang mendengarkan musik yang lainnya nantinya. Nah, ya, pendengaran itu penting sekali, karena itu, mulai bayi, belum mata berfungsi untuk melihat, belum mulut berfungsi untuk merasakan, belum hidung berfungsi untuk penciuman, tapi pendengaran sudah ada. Sehingga kita disunahkan untuk mengadani, supaya kalimat pertama yang didengarkan oleh si bayi Allahu Akbar, dan juga mengqamati. Karena memang pendengaran ini adalah penting. Kemarin mungkin saya sudah terangkan, pendengaran itu seperti bastul budur, seperti menanam bibit. Seperti menanam bibit, bakal akan tumbuh ada di situ pohon, dan di situ akan berbuah. Pendengaran juga begitu. Kalau bibitnya itu adalah bibit yang bagus, bibit padi, akan keluar pohon padi yang manfaat. Bibit ganja, ya keluar ganja yang bermadarat. Begitulah juga pendengaran kita, yang kita dengarkan cerita orang soleh, para anbiya, nasihat itu dan ini, akan nanti tumbuh itu semuanya ada di diri kita, akhlak yang bagus. Yang kita dengarkan adalah cerita-cerita yang tidak benar, orang-orang yang fasik, akan tumbuh pada diri kita nanti cinta kepada mereka, dan akan mengeluarkan buah kita mengikuti jejak mereka yang negatif, kefasikan mereka kita ikuti nantinya. Karena itu pendengaran itu adalah penting. Pendengaran itu penting. Allah memberikan kita anggota badan ini, panca indera, semuanya tadi itu bisa kita menikmatinya, saudara. Dan kita bisa memandang, dan kita bisa menggunakan untuk yang positif. Misal, Allah berikan kepada kita mata bisa melihat. Mata kita bisa melihat yang indah-indah kok. Anda bisa melihat khalqus samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi. Tapi jangan pandangan itu adalah pandangan yang terhijab, yang hanya sekedar menikmati keindahan daripada makhluk. Tapi Anda harus juga mengagumi pencipta daripada keindahan makhluk, yaitu Al-Khaliq, penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga penciuman. Anda bisa menikmati penciuman dengan penciuman bau-bau yang harum. Maka silahkan Anda menikmati itu semuanya, tapi jangan menjadi orang yang terhijab juga, hanya sekedar
menikmati harumnya bunga mawar, harumnya itu dan ini, tapi Anda tidak kayu gaharu, tapi Anda harus paham bahwa itu semuanya tidak terjadi kecuali karena penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Anda mendengarkan suara-suara yang indah. Bahkan Anda terkagum-kagum dengan suaranya perkutut burung. Kenapa tidak kagum dengan Allah yang Maha Bisa menjadikan begitu macam-macam suara daripada burung dan manusia yang Anda bisa menikmati itu semuanya, itu tidak terjadi kecuali karena Al-Khaliq penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rasa. Maniskah, kecutkah, itu semuanya. Bukankah itu juga adalah bagian daripada untuk Anda mengingat Al-Khaliq penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lidah satu merasakan ribuan rasa. Dan macam-macamnya rasa yang kau nikmatkan. Manisnya mangga tidak sama dengan manisnya kates, enggak sama dengan manisnya tebu, enggak sama dengan kecutnya pencit, enggak sama dengan kecutnya jeruk nipis, enggak sama dengan belimbing, kecutnya belimbing wulu dan lain-lainnya. Subhanallah, Anda bisa membedakan dengan satu lisan. Bukankah itu adalah mengajak Anda untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga masalah al-aql. Allah berikan akal untuk bisa kita membedakan mana yang ilmu, mana yang jahal, mana yang ma'rifah, mana yang balada. Ini semuanya harus kita benar-benar jadikan untuk positif. Jangan nanti punya mata bisa melihat, melihati yang tidak baik, mendengarkan yang melupakan diri sama dari Allah SWT. Yang didengarkan musik, yang dilihat aurat misalnya, yang dirasakan homer misalnya, yang dipegang, tangan ini bisa membedakan bagaimana nikmatnya halusnya kain sutra, bagaimana kasarnya aspal. Tangan ini bisa membedakan itu semuanya. Nah, karena itu jadikan segala yang ada ini adalah untuk hal yang positif. Kembali kepada as-sama', mendengarkan. Ini pendengaran penting sekali ya ikhwani ya. Karena itu usahakan jangan ada yang kamu dengar kecuali yang baik. Karena akan merangsang kebaikan. Sehingga dari pendengaran kamu akan mendapatkan pahala. Jangan mendengarkan sesuatu yang bisa merangsang kejelekan, haram itu hukumnya. Contoh, musik. Musik. Tangtung, kamu dengarkan. Akhirnya mengingatkan kamu dengan artis-artis. Akhirnya kepingin nonton penampilan artis. Samanya sudah haram, itu muqaddimah. Sama dengan melihat ajnabiyah, itu haram karena muqaddimah daripada zina. Begitu juga as-sama' yang bisa membuat kamu tadi itu bisa terhibur dan akhirnya ingat dengan yang haram, bahkan mungkin homer dan lain-lainnya, maka itu hukumnya adalah haram ya kawan. Karena itu jangan main-main, hindari itu semuanya. Al-wasail bihukmil magasid, semua wasilah tadi itu hukumnya adalah sesuai dengan tujuan. Syair yang kamu dengarkan bisa halal, bisa bermuatan pahala, bisa bermuatan maksiat karena tujuannya. Semua yang kamu dengarkan juga begitu. Karena itu nggak perlu Anda kompromi dengan orang-orang yang membuat Anda bisa terjerat. Kalau pendengaran tadi itu membuat Anda berpikir haram, hindari, jangan dengarkan. Insya Allah alim kabir yang berbicara nggak usah yang didengarkan, tinggalkan itu semuanya. Hati-hati, diundang dikasih panggung, cerita porno, yang diceritakan modelnya perempuan itu dan ini mendengarkan untuk bangkit. Kenapa ini? Ini mau'idhah hasanah.
Ini mau itu hasanah ini didatangkan dengan biaya, kemudian itu kumpulkan orang semuanya hanya untuk mendengarkan cerita bualan model begini. Nah, hati-hati mendengarkan yang sekiranya bisa membuat kamu tadi itu semakin cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يحمد الله ييسر كل ما قد تعسر ربنا الله سبحانه له البحر والبار مالك الملك واحكم من تصرف دبر الكريم الرحيم العادل المحسن البار واسع الجود والمعروف يعطي ويقهر نحمد ونشكر فيما قضى به وقدر قلبي اصبر على المكتوب ولا تصبر وارض بالحكم من ربك حلا عندك وقار فإن ربك بك الطاف منك وعلم وأخبار لا تعرض ولا تنزع ولا قاطي تجار فإن من يسخط المكتوب ما قاطي الفار والذي يرضى بالمكتوب يفلح ويجبر واعلم أن القضاء قد كان بالخير والشر قد جرى به قلم في الله من قبل ظهر سلم الأمر تسلم للمهيمن وتجار جل ذو العرش مولانا الكبير المكبر مالك الملك وحده ما لحلف من ذار كله الأمر له قدر ودبر وسخر
فاحمدوه اشكروه في حالي النفع والضار واذكروا سلوا لا تسألوا غيره البار ثم صلوا على الهادي الشفيع المصدر نحمد النور ذي نوره على الكون زار. Ada beberapa pengumuman. Pertama, ibunya Ridwan, Ustaz Ridwan meninggal dunia. Jenazah insyaallah di Masjid Segaf jam 10. Jenazah di Masjid Segaf Kebun Agung jam 10. Yang kedua, Mauna, klinik Mauna ada dokter spesialis anak. Buka pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. 4 hari, mulai jam 3 sore sampai jam 5. Spesialis anak, ya, spesialis anak. Nah, kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah khusus untuk kepada Ibu Mudawamah, ibunya Ridwan. Allah taghasyaha birahmah maghfirah wa ja'al qabraha rawdatan minal jinan wa yajma'ha insyaallah fi zubrati sayyidi walati adnan wa yahfazha min adabin niran wa ala hadin yakun salaha ila nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah binati syifa li Al-Hajj Ahmad Dasuki an Allah يمن عليه وعلينا الجميع الصحة والعافية تامة والظاهرة باطنة الشمالية طول عمر طاعة الله ومرضاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كرام يا ونستقيم صراط الضالين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نحظى بالخير. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم. فتح رسول الله محمد عبد الله الرحمة وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان. سلام جل الله عبد الأستاذ الأعظم
الفقير المقدم جميع ساداتنا وعلي الغير من أخواني وعلي محمد مولى الدويلة والرحمن السقاف وزبق السكران والشيخ بن قد بالملأ عبد الله الرسول الأكبر الشيخ مسعود بن بس عمر بن عبد العزيز اسمه مين؟ ثم عمر بن عبد العزيز الله حداد ثم يرحب علي بن محمد أبو بكر بن محمد نقاد بن أحمد أولى وسراد بلدة وصاب الحضر ما قام الحبيب جعفر وسولة مفرين والدينا وليكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين وشعب بور الكرام وشكر التوحيد وشكر ربنا وشكر يعني الله يسلم السنة السعيدة العربية ويسر العباد والبلاد والسماء والسلام صلى الله عليه وسلم اهدنا ويجمعين وكبيرنا وشكر من تمام الرحبي محمد شمس لنا وغشر الله فرس الجنة بأهل من أخبارنا ما سر أبانا ويجمعنا وإياهم إن شاء الله يوم القيامة في جملة سيدي والدي عدنان ويدخلنا وإياهم إن شاء الله في الجنان وعلى هدينا يكون صالحا من السلف والآباء من الصالحين في نبي هذه السلسلة وإنهم قد صدقوا صدقنا ما طلبنا وإلى حضر النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين